sedikit yang kami lakukan ini bisa membuat tersenyum baginda Nabi Muhammad. Siapa yang akan mengenalkan mereka kalau mereka tidak diajak untuk dalam satu majelis? Ada perasaan spiritual mereka ketika hadir di majelis, mungkin bisa meneteskan air mata mungkin di antara mereka yang hadir itu. Saya itu sampai telepon grup-grup rebana. Iya. Kebetulan memang pas hari efektif waktu itu. Sehingga grup-grup rebana kan banyak anak sekolah ya. Iya. Terkendala. Gak ada yang datang guru. Datang ya. Itu cerita wayang itu kan biasanya dihubungkan sama cerita wali itu Gus biasanya. Iya. Ada Semar, ada apa itu? Ya, Bagong ya. Sebab ini Gus Amin ini bukan langsung simsalabin ya, langsung jadi kiai jadi Gus ya. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ahbab yang dimuliakan, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah silaturahmi saya pada malam hari ini, alhamdulillah saya bersilaturahmi kepada salah satu pimpinan majelis salawat yang terbesar di Kota Bontang. Dan Masya Allah, alhamdulillah beliau ini aktif di dalam dakwah untuk menyebarkan akan sholawat di Kota Bontang yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah kita bersama beliau dan kita langsung memohon untuk beliau mengenalkan diri beliau. Fadhal, silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah tasyarrafna bihuduri Guru Muhammad Nur Al-Banjari Al-Bontangi di musola kami, di majelis kami, majelis sholat Bontang. Alhamdulillah kami merasa terhormat dengan kehadiran beliau dan kru dari majelis Nuruddin yang berkenan untuk silaturahim ke tempat kami. Ini sebenarnya kebalik, guru kami yang harus silaturahim kepada yang lebih senior. Namun alhamdulillah ini salah satu wujud ketawaduan beliau kepada yang lebih muda. Beliau lebih enteng untuk silaturahim. Kami dari majelis sholat Bontang ini terus terang terinspirasi dari majelis yang didirikan oleh beliau. Sebenarnya di Kota Bontang ini majelis pertama yang sama-sama insya Allah masyarakat Bontang tahu ya, yang pernah didirikan itu menurut informasi dari sahabat-sahabat itu Majelis Ta'lim Al-Hikmah. Itu majelis ta'lim yang sekarang diasuh oleh Abah Sayrozi, wakil ketua Majelis Sholat Bontang, yang asli bernuansa Ahlussunnah wal Jamaah ala Anadiyah. Waktu itu grup rebananya Demak Bintoro gitu. Iya, betul. Terus kami juga terinspirasi dari majelis yang diasuh oleh Guru Haji Muhammad Nur, dan beliau alhamdulillah juga membimbing kami sampai di usia yang ke-11 tahun berjalan ini. Majelis Nuruddin adalah inspirasi kami juga di dalam uri-uri sholawatan di Kota Bontang. Berdiri di tanggal 29 Desember 2012, di mana waktu itu masih ingat sekali beliau. Mungkin saya silaturahim guru betul ke panjenengan waktu itu sore hari. Saya pulang kerja, saya silaturahim kepada panjenengan untuk diberikan kita ini semacam arahan, bimbingan majelis yang kayak apa yang supaya bisa mendobrak tirani antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan mohon maaf tanda kutip ini
karena banyak mayoritas Wahabi ya di kota kita ini. Iya, Akhirnya beliau masih ingat saya waktu itu bikin majelis yang seperti Habib Syekh. Iya. Akhirnya kami waktu itu memberanikan diri atas saran beliau untuk meniru modelnya Habib Syekh. Jadi kita waktu itu bikin majelis yang sesantai mungkin. Iya. Ya kalau dirunut-runut ya memang tujuan pertama itu adalah kuantitas dulu. Kualitas ya. Betul, Kuantitas. Jadi kuantitas jamaah. Yang penting banyak dulu. Penting banyak ya. Terus kita juga aktif ngundang mubalik, kiai ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Jawa, dari Sulawesi, dari Jakarta itu kita undang dan alhamdulillah jamaah yang banyak itu ternyata sekarang menjadikan di Kota Bontang itu yang pertama tahu tentang sholawat. Betul ya. Yang kedua mereka betul-betul merasakan ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enak gitu. Iya, betul. Sejuk. Aliran yang moderat gitu moderat, ya. sejuk. Sejuk, menyejukkan, damai. Terus yang ketiga bermajelis itu ternyata asik gitu. Asik ya. Jadi tidak hanya yang asik itu di diskotik atau di tempat-tempat karaoke, tempat hiburan malam. Ternyata ada yang asik juga di majelis itu ya. Jadi mereka gerak-segeraknya itu karena didasari seneng sama Rasulullah. Jadi seperti itu. Nah, semua itu guru sendiri dulu yang ngarahkan ke kami gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita pegang itu. Dan di usia ke-11 tahun ini kami punya angan-angan cita-cita nantinya sudah mulai mengarah ke kualitas lah guru. Jadi jangan ditinggalkan guru, terus kami ini didampingi. Jadi didampingi, nanti diarahkan. Kalau ada yang keliru atau kurang sejalan nanti mohon dijewer, enggak apa-apa. Kami ini istilahnya anak ideologis dengan ya. Jadi seperti itu pemirsa. Ini podcast ya. Podcast kita ini. Podcast ngobrol santai aja kita. Ya, ngobrol santai. Jadi ternyata alhamdulillah dengan adanya sholawatan yang sekian hari kian digandrungi oleh masyarakat, maka angan-angan kami dan jamaah serta pengurus dan saya yakin Guru Haji nanti akan sangat mensupport kami. Dan sudah layaklah Kota Bontang ini diproklamirkan menjadi kota sholawat. Betul. Iya. Mudah-mudahan ke depan ada pejabat baik eksekutif maupun legislatifnya yang istilahnya menjembatani lah ya, menjembatani atau mau untuk melabeli kotanya itu menjadi kota sholawat. Kalau kota santri kan sudah diambil dari Pasuruan atau Bangil gitu ya. Sidoarjo. Kota tahfidz sekarang sudah digemakan di kota-kota lain. Mungkin kita harus cepat ini cari sisi marketingnya ya. Kota sholawat gitu. Kota sholawat mengingat kalau kita lihat ya di Bontang itu kan masing-masing RT ada grup majelis sholawat. Iya itu, saya dengar itu masing-masing wilayah, masing RT bukan wilayah lagi RT ya. Iya. Sudah punya grup sholawat. Betul. Jadi kalau kita lihat itu masing-masing RT itu sudah punya grup rebana majelis sholawat. Iya. Nah itu kita mungkin yang sebagai pucuk pimpinan di majelis ya kita ajak mereka, kita nanti suatu saat kita ambil momen apa, kita kumpulkan, ya kita gemakan bareng bahwa memang layak Kota Bontang ini menjadi kota sholawat. Tujuannya bukan apa sih kan karena kita yang ngikuti perintah Quran kan, jadi kita labeli yang baik-baik. Baik-baik ya. Kita labeli yang baik-baik. Kalau kita labeli pertama baik, kota sholawat itu berarti penduduknya ini jadi penduduk yang tersolawat. Tersolawat ya betul. Tersolawat itu. Iya. Memang waktu zaman sebelum MSB terbentuk ini 11 tahun yang lewat itu ya Bontang ini ya kita kenal dengan ya selawatnya artinya grup hadra atau grup rabana
itu ya cuma ya tadi Al-Hikmah ya. Iya, betul. Itu waktu itu zaman Dibaan tadi ya anunya, dan Iya, itu pun yang tua-tua ya Gus ya. Betul, betul, betul. Dan ya generasi setelahnya itu ya kalau sudah ada yang sakit, ada yang meninggal ya nggak ada lagi generasi. Betul, betul. Dan alhamdulillah adanya MSB ini ya membantu selawat yang ada di Kota Bontang ini menjadi apa namanya, masyarakat ini apa namanya, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya gitu ya Gus ya, tujuan Betul. MSB itu. Jadi kami seperti sebagaimana yang diarahkan oleh guru haji waktu itu, panjenengan ngarahkan Ya. bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak hanya miliknya kaum bersarung, Iya tidak betul, hanya betul. miliknya orang yang berbaju koko, Betul. berkopiah putih Iya. atau hitam seperti saya. Iya. Mereka-mereka yang ada di jalan, Mm-mm. yang mungkin Iya. saudara-saudara kita itu belum pernah mendengar sholawat, Betul. mereka itu juga umatnya Kanjeng Nabi. Betul. Makanya kita berupaya, kita ajak mereka Iya. dengan cara apa? Dengan cara kita hadirkan idola mereka. Iya. Contoh misalnya, mohon maaf banget, mungkin ini masyarakat banyak yang belum memahami langkah kami ya, langkah kami. Maksudnya kami itu saya dan guru haji. Kalau saya dan guru haji insya Allah satu torikoh. Iya betul. Ngajaknya jadi ngajak bukan ngecek. Iya. Jadi kita datangkan itu sampai, mohon maaf, komedian kita datangkan. Iya. Dan itu ternyata animo masyarakat luar biasa. Oh. Waktu itu pernah hadir di belakang Bank Danarta, Ya. putaran di 2015 kalau nggak salah. Itu kita sediakan 6.000 kotak huruf. Iya. 6.000 kotak itu habis. Masya Allah. Nah terus disumbang 1.000 lagi Iya. sama waktu itu Bapak Wali Kota Bontang, Iya. almarhum Pak Adi Dharma waktu itu ya. Itu 1.000 kotak Iya. sama Pak Isro waktu itu. Itu habis juga. Uh-uh. Ini ceramah belum mulai. Bro. Belum mulai. Nah, Iya. yang kita ambil itu bukan apa ya? Bukan mereka ketawa, ya pasti ketawa komedian. Iya, kan, betul. Ya. Tapi kan pasti ada pesan-pesan moral yang Betul. mereka sampaikan. Nah, itu yang jadi apa ya? Jadi tujuan minimal kami, saudara-saudara kami yang mungkin belum pernah dengar sholawatan, pada waktu itu dengar sholawat. Dengar salawatan. Iya. Itu tujuan minimal sih, tujuan minimal kami. Iya. Ya paling tidak ada saksi bahwa mereka pernah satu majelis ya. Betul. Pernah satu majelis. Dan duduk bersalawat di satu majelis. Betul. Betul. Nah itu bagi kami sudah sangat luar biasa guru. Iya. Karena kami juga apa istilahnya punya tanggung jawab lah ya, saudara-saudara kami yang seperantauan dengan kami, yang mungkin kami diamanahi ilmu lebih dari mereka. Ya kita bagi mereka sedikit-sedikit sebisa kami gitu. Jadi kita ajak sedikit-sedikit. Alhamdulillah dari pengurus pun itu berbagai macam suku ada. Ada ya. Ada. Jadi ya mudah-mudahan lah sedikit yang kami lakukan ini bisa membuat tersenyum baginda Nabi Muhammad SAW. Betul. Nah itu di samping itu juga kami datangkan juga para ulama yang kompeten, yang expert ya di bidang dakwah, utamanya dalam bidang keaswajaan. Sehingga akidah Ahlus Sunnah yang beliau-beliau sampaikan itu betul-betul didengar. Betul. Dan bisa membentengi jamaah. Iya. Nah, seperti itu. Jadi metode dakwahnya itu kelihatannya itu mirip sama apa dakwahnya Wali Songo ya, waktu mereka itu diajak untuk belajar tentang ilmu agama, mereka disuruh berudu tapi pakai apa? Pakai gamelan. Iya, gamelan lah gitu ya. Jadi Nggih. setiap mau masuk ke tempat itu wudu dulu gitu ya. Betul. Iya gitu metodenya. Jadi apa sampai gini guru. Jadi kami itu mohon maaf,
sampai membebaskan jamaah itu kan kita nggak tahu guru ya. Iya, iya. Mereka itu latar belakangnya kayak apa. Iya, iya. Jadi mereka sering kadang itu tanya, Gus, jersinya kita pakai apa ini? Iya, iya. Kostumnya pakai Kostum apa? iya, iya. Yang ada sekarang pokoknya sopan dipakai. Iya. Nah kadang orang itu kan ya ada yang nggak punya ya guru ya. Iya. Sarung kadang nggak punya. Sarung nggak punya. Adanya celana levis Levis. atau kaos tok. Iya, Terus pokoknya datang. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Mau pakai songkok atau nggak pakai songkok, Iya. monggo silahkan. Betul. Iya, Karena iya. ya itu tadi kembali ke apal tadi Iya. bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya miliknya orang bersarung. Iya, iya, betul, Tapi betul. siapapun Siapapun. manusia di akhir zaman ini berhak untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya. Iya, kan, iya, gitu. iya. Itu Dan juga tugas kita mengenalkan mereka kepada nabinya. betul, betul guru. Siapa yang akan mengenalkan mereka kalau mereka tidak diajak untuk dalam satu majelis, Betul, dalam satu betul. anunya. Kalau kita biarkan ya mereka nggak mengenal nabinya dan akan Betul. terus sampai meninggal ya sudah lupa sama nabinya ya. Begitu guru. Nah nanti biasanya guru ya, Iya, biasanya nanti ada yang istilahnya usul iya, bagi mereka yang sudah jamaah yang sudah merasakan istilahnya, oh kok gini-gini amat gitu ya. iya, iya. Terus mereka itu memberi masukan ke saya, majelis kok gini Iya, gitu iya, kan. Duh itu bukan membuat kami sedih atau kecewa, bukan. Iya, iya. Kami malah seneng guru. Artinya dia sudah mulai ningkat kelas ini ya. Kelas, ya. Naik kelas ya. Yang biasanya Naik kelas. cuek-cuek Betul. sekarang ada perhatian. Betul. Iya, iya. Satu itu. Yang kedua guru, mereka sudah naik kelas dalam artian, oh sudah nggak kerasan lagi dengan sholawatan yang Iya, iya. ala-ala seperti Iya, iya, kami iya, gini iya, ya. iya, Jadi mereka akhirnya ikut istilahnya di majelis-majelis yang lebih khusyuk Iya. ya. Ada di Pisangan, ada di Guru Muhammad Nur, Iya. ada di Munawaroh, Iya, di depan Ekstois juga Munawaroh Guru Yusuf itu. Iya, Kami titip-titip. Jadi iya, iya. artinya jamaah itu kalau sudah mulai ningkat gitu tolong dijaga lah ya. Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Jadi nggak apa-apa mereka nggak kerasan, artinya mulai meningkat anunya Iya, iya, kadar kecintaan kepada Nabi Muhammad itu membuat kami malah bangga. Malah bangga lagi. Malah Iya, bangga. iya, iya, iya. Jadi Gus, aku sekarang aktif Iya, di iya. sini. Alhamdulillah gitu kan. Jadi apa berarti tingkat sholawatmu ini sudah mulai ruhan wa jasadian. Iya, iya, iya. Jadi tidak hanya jasadnya Jasad saja. awalnya jasad aja cuma goan Iya. aja. Sekarang lebih khusyuk Iya, sholawatannya. Dan itu diikuti dengan apa guru? Tingkah laku atau adab yang Iya, juga iya. lebih baik. Lebih baik. Nah, itu yang Dan mungkin ada perasaan spiritual mereka ketika hadir di majelis mungkin bisa meneteskan air Betul. mata mungkin di antara mereka Betul. yang hadir itu. ada pengalaman-pengalaman spiritual masing-masing orang karena Iya. kan berbeda. Iya, iya, Nah, itu yang jamaah rasakan. Iya, Sehingga apa namanya? Kami itu merasa senang gitu Iya, ya, iya. merasa senang. Ini jangan dijadiin tujuan majelis MSP. Iya, gitu. iya. Jadi loncatan Iya, aja gitu. Penggerak aja, Betul, membangunkan aja. Betul. Iya, Jadi istilahnya kita ini ayo ngajak dulu ya, dimasukkan truk, yang penting banyak dulu. Jadi banyak dulu ya, ya. Setelah itu kan lama-lama orang itu nggak kerasan dong. Ya, Di truk itu nggak kerasan. Iya, iya. Ya panas ini nggak ada Iya, AC-nya nggak ada gini-gini AC-nya, ya. ya. Akhirnya mereka akan turun, Iya. akan cari mobil bis yang ber-AC gitu. Ber-AC, ya. Atau kendaraan pribadi yang Pribadi ber-AC. yang, Nah itu akan sangat menarik ya, perjalanan spiritual orang masing-masing orang. Iya. Saya kira itu wajar dan itu membahagiakan kami. Iya, betul. Nah, dan kami masih tetap istilahnya masih tetap akan membina yang di bawah-bawah ini Iya. sampai anulah sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun nggak ada batasnya ya. Iya betul. Tapi kalau apa istilahnya masalah spiritual masing-masing pengurus, masing-masing jamaah itu kan yo istilahnya tidak perlu diekspos ya. Betul, betul. Nah itu dari sisi jam'iyatan, artinya jam'iyatan ya, Iya. kita itu merasa senang ya. Jadi ada beberapa jamaah atau mungkin pengurus yang berikutnya itu naik ke tingkatan yang lebih membawa spirit mereka maju gitu. Iya, iya, iya. Jadi
harapan kami memang itu. Gitu Harapan ya. kami Ya, ya, ya. betul. Heeh. Jadi sampai nanti istilahnya kami itu betul-betul ikut mereka. Mm-mm. Jadi ikut mereka sampai mereka ada yang mengarahkan Ya. yang lebih intens gitu ya. Kalau kami kan agendanya cuma 1 bulan sekali. Iya, ya, heeh. Kadang ya 1 bulan 2 kali. Betul kan. Oh. Nah itu pun apa namanya istilahnya rame-rame ya, disokong rame-rame. Iya, heeh. Ketika ada tempat terjadwal ya di sana Heeh. kita ukur, kita hitung kekuatannya. Iya, ya, heeh. Sehingga apa namanya berjalannya majelis itu nanti Mm-mm. tidak mengurangi apa istilahnya keoptimalan teman-teman Teman-teman di dalam berkhidmat. Begitu, Gitu. ya, ya. Tetap kita lakukan sekecil apapun. Gitu. Berarti sebulan sekali Sekali atau 2 kali. Iya, ya. Ya. Itu terjadwal atau mungkin ada yang minta atau gimana atau Ada yang minta biasanya. ada yang minta ya. Dalam 1 tahun ke depan itu sudah. Iya. Sudah terjadwal sudah gitu. terjadwal. Oh, jadi tinggal Nggih. melaksanakan aja, Betul, menjalankan. betul. Nah, biasanya kalau sampai 2 kali atau 3 kali itu biasanya dadakan, Bro. Oh, dadakan. Iya. Iya, ya, ya. Itu biasanya di luar jadwal yang setahun. Nah, itu minta jadwal dadakan. Misalnya mereka punya ini dan apa acara ini dan lain sebagainya. Iya, ya. Nah, terlebih ini guru nanti di 2024 itu Iya. betul-betul memang kita harus selektif ya. Iya. Karena tahun politik gitu ya. Iya, tahun politik. Dan selama ini kami memang tidak bergeming di situ ya. Artinya masa sih selawatan kalah ambil politik ini. Iya, iya. Nah, artinya berarti MSB ini sudah ya. kita ada sama-sama filter. udah melewati lah ya. Iya. Legislatif, eksekutif sudah melewati. Artinya ya gini MSB tetap gini. Iya. walaupun yang ada ikut, tapi ya nggak mengarahkan kemana gitu ya MSB. Betul. Niat kita kan ini ya, selawatan gitu. Iya. Selawatan. Dan apa namanya bahasanya itu kita yang mengajak mereka untuk bersalawat, betul. bukan mereka yang mengajak kita untuk berpolitik. Betul, gitu ya. Guru, betul sekali. Ya. Jadi apapun itu hijau abang kuning, pokoknya melebu majelis ya, ikuti aturan majelis. Ikuti aturan majelis. Betul. Gitu. Jadi saya pun berpesan kepada teman-teman pengurus, juga silakan kalau mau nyalonkan atau apa silakan, tapi ditanggalkan dulu identitas kemajelisannya. Nah, nanti kalau sudah selesai silakan kembali terus lagi. Bermajelis lagi. Gitu. Jadi seperti itu. Iya. Takutnya nanti kalau kita terima satu ya kotak mengotak-kotak lagi ya. Betul. Dan pernah ada pengalaman begitu? Pernah terjadi atau gimana? Tiap tahun guru ya. Oh gitu. Tiap ada pesta demokrasi, pasti ada ya. Mohon maaf, oknum-oknum tertentu yang pasti itu kepingin mengotak-ngotakkan ya istilahnya ya. Mohon maaf bahasanya kurang halus ini. Iya kan halus. Ingin istilahnya kayak seolah-olah itu majelis itu apa kata saya gitu Iya. Gitu. Itu enggak bisa. Artinya Khairul Amin pun itu ndak berani ngomong ke jamaah atau ke pengurus, pilihan ini, pilih ini. Saya takut, karena kita udah berikrar sama-sama, majelis ini majelis Rasulullah, kita dipayungi Allah sama Rasulullah, malah mau mayungi terlalu kecil gitu ya, terlalu kecil. Jadi selama ini ya enggak apa istilahnya, kita sokong sukarela pengurus jamaah dari sisi pendanaan dan sebagainya. Alhamdulillah ya cukup aja. Yang penting kan kegiatannya ya. Iya betul ya, yang istiqomahnya gitu ya. Betul. Yang penting kegiatannya. Dan dia apa namanya ya tadi kalau kita membolehkan satu orang yang untuk politik ya sudah nanti ikutan semua nanti ya susah. Betul. Alhamdulillah itu mudah-mudahan kita ini untuk niatnya bukan untuk sementara. Betul. Tapi ya waktu kita kampanye nanti hilang susah. Kita mau selamanya sampai yaumil qiyamah rencana ini niatnya. Betul.
Masya Allah, itu MSB, artinya MSB ini Masya Allah dari perjalanannya ini memang sih kalau kita lihat dari Kota Bontang ini warganya itu kebanyakan daripada, bukan saya mengatakan suku-sukuan ya, artinya memang kenyataannya suku Jawa yang terbanyak di Kota Bontang ini, dan mungkin MSB ini itulah yang bisa merangkul kesemuanya ini di MSB itu. Kalau ya kalau saya mungkin ini orang Banjar, mungkin ya gitulah adanya bahasa-bahasa gitu. Cuma ya alhamdulillah tadi kata Gus bahwa semua kepengurusan itu ada semua sukunya di dalam situ. Okay. Itu, Masya Allah. Sebenarnya ini terinspirasi dari jenengan loh. Iya. Betul loh. Karena waktu itu kami melihat di majelis guru itu. Ya. Orang Jawanya ada, Bugisnya ada, terus orang Banjarnya juga ada. Jadi kalau saya lihat itu di Majelis Nuruddin itu juga gado-gado kayak MSB. Iya. Makanya kami terinspirasi di sana kok Yondilala, kata orang Yondilala. Alhamdulillah itu teman-teman pada gabung gitu. Jadi pada gabung dari semua suku ada di sini. Alhamdulillah ada guyub rukun disengguyung bareng gitu ya. Dan jadi, apapun alirannya menyatu bermuara pada satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya aliran Banjari, Demaan. Iya. Kita belum ke sana ya guru ya nanti. Iya. Jadi ini ada yang unik ya. Pemirsa podcast ini. Jadi waktu itu kami ngumpulkan ada aliran grup rebanan Demaan. Iya. Itu yang pertama ada di Bontang. Berikutnya kan ada Banjarian guru ya. Iya. Ternyata ada mutiara terpendam di Tanjung Laut dan di mana itu Kampung Baru. Kampung Baru Al-Barzanji. Itu Barzanjian terus pakai iringan Bugisan guru. Iya. Alatnya gede-gede kan Demaan. Itu kita juga kumpulkan dan personilnya itu udah sepuh-sepuh. Betul gitu. Ya. Jadi beliau itu datang ke majelis itu bawa pickup untuk alat khusus. Betul. Karena semakin minimnya generasi penerus ini guru dengan mungkin ya alat yang dianggap sama kaum milenial saat ini itu mungkin kurang kontemporer gitu jadul gitu kesannya gitu ya. Nah itu alhamdulillah eksis sampai 3 tahunan kalau nggak salah itu. Gitu ya. Teman-teman dari Bugisan, aliran Bugisan itu eksis sampai 2,5 tahun lah, dari 2,5 tahun sampai 3 tahun waktu itu. Ada Demaan, terus ada Banjarian, ada Isharian. Waktu itu. Jadi wah ini menyatukan itu memang luar biasa sulitnya. Ketika kita kasih 1 atau 2 lagu yang Banjarian, yang Demaan nanti aku kok mau siji gitu ya. Cuma 1 gitu ya. Terus nanti yang aliran lain juga begitu. Jadi akhirnya kita bagi rata waktu itu. Meskipun cuman tampil atau mukul rebananya itu 2 kali semua, akhirnya rata. Dan waktu itu memang sering kita datangi dan kita gembar-gembornya anti kebesaran jiwa ini. Saling mengalah, saling mengisi. Wah luar biasa. Dan waktu itu saya sowan ke Al-Maghfurlah Gus Rohim, pendiri Majelis Taklim Riyadul Jannah Malang. Iya. Pas sowan itu diginiin sama almarhum itu. Gini loh Gus, sampean itu ngedekno majelis. Tapi grup rebanane kok alirane macam-macam. Iki aneh kira-kira ya. Aneh. Itu saya waktu itu didampingi Pak Syaihu, katibnya Riyadul Jannah. Saya ngobrol sama beliau itu jam 2 dini hari sampai menjelang subuh. Sama beliau sama Gus Rohim. Ngene loh. Gus Amin sampeyan itu bikino grup aliran rebana 1 aja. Yang jadi penguat MSB nanti. Karena tak lihat
Itu nggak lama. Iya betul. Nggak lama itu. Iya. Karena masing-masing aliran pasti akan kepingin Dia pengen tampil lebih dan lain sebagainya. Iya betul. Saya iakan itu guru. Akhirnya di 2014 waktu itu kita bentuk namanya Densus 19 MSB. Iya Dan itu alhamdulillah juga disupport sama teman-teman anggota grup rebana dari guru haji waktu itu. Terbentuklah grup rebana inti. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih awet gitu. Alhamdulillah masih awet dan regenerasi terus gitu. Jadi ya betul kata Gus Rohim itu. Ya waktu itu kami lihat itu bertahan paling 2 tahun 3 tahunan ya paling lebih lama, sih guru, lebih sedikit lebih. Ya. Kalau yang Bugisan itu hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Demaan itu hampir 7 tahun. 7 tahun ya. Isharian itu hampir 7 tahun juga 7 sama. tahun, ya. Nah, terus rupanya Isharian ini peminatnya lama-lama banyak yang ibu-ibu. Iya. Terus generasi Ishari banyak yang sudah wafat ya. Iya, faktor usia nih. Faktor usia Iya. dan Bugisan juga faktor usia itu banyak yang meninggalkan kita semua. Iya, Sehingga untuk regenerasi mereka kesulitan. Sehingga digandrung ibu-ibu sekarang. Dan alhamdulillah jadi semua aliran dirangkul tapi pas sudah dia mau dijadikan satu, artinya bukan menghilangkan yang lain. Betul. Iya, tapi menjadikan satu identitas atau satu aliran yang memang ciri khasnya MSB ya. Betul. Dan ini apa aliran yang sekarang ini? Sekarang Banjarian. Iya. Dan Riyadul Jannah rasanya juga Banjarian. Banjari. Ya? Iya. Sekarang di mana-mana Banjari. Iya. Ya itu siapa? Sebenarnya sangat ini ya, kami tuh kepingin banget melestarikan grup rebana yang lama-lama itu. Iya. Tapi ya apa dayalah ya. Iya. Kita juga di Bontang ini terbentur waktu. Meskipun jarak dekat tapi kita itu kayak super sibuk gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi kayak tiap jam itu sudah ada aja. Ada. Benar guru. Jadi ini Gus itu kan tadi cerita panjang lebarnya itu tentang kebahagiaan, artinya jalan mulus saja dari 11 tahun yang lewat sampai saat ini. Yang sedih-sedihnya apa Gus? Cerita-ceritanya nggak MSB jalan ini. Ada suka ada duka ketika betul. Kita bermajelis itu. Tapi ketika utamanya itu ketika kita mau acara guru. Iya. Ketika mau acara. Jadi setiap mau acara itu kalau dulu dulu itu karena kita ikut pengurusnya itu kayak freelance gitu ya. Jadi yang ngangkut tuh gonta-ganti. Siapa yang mau? Akhirnya kita kita bentuk pengurus khusus. Ya, kalau di perusahaan ada departemennya ya. Iya. Ini departemen perlengkapan ada sendiri, lighting ada sendiri, soundman ada sendiri bagiannya. Dan alhamdulillah tertata. Kalau dulu ya gitu. Pernah ini guru sebelum kita bentuk tim khusus ya. Sudah waktunya terjadwal. Waktu itu di Jalan Tomat waktu itu guru. Dekat jenengan. Itu padahal yang datang itu cucunya Ki Hasan Genggong. Oh iya. Ya betul. Akhirnya saya itu sampai telepon grup-grup rebana. Kebetulan memang pas hari efektif waktu itu. Sehingga grup-grup rebana kan banyak anak sekolah ya. Iya. Terkendala. Gak ada yang datang guru. Iya. Yang datang cuma 2 bawa alat rebana itu. Iya. Itu pun baru belajar anaknya. Oh iya. Bukan yang ahli nih. Betul. Waktu itu saya tak suruh ngubungin jenengan. Pas guru tindakan ke Banjar. Oh, nggak ada. Akhirnya di majelis kan sepi itu. Iya. Masya Allah, gimana? Ayo kita hormat seadanya Jadi saya juga ngewangin apa gitu. Pakai ilmu yang dulu ya. Masya Allah, jadi
itu nganu ya yang kita rasakan ya. Iya, iya. Kalau saya kira kalau masalah apa ya pendanaan dan lain sebagainya itu kita sama lah ya. Iya, iya, betul. Tiap majelis pokoknya dipegang anak masih muda itu Iya. biasanya kurang-kurang duitnya. Iya. Wah dana. Tapi itu enggak jadi soal Iya, karena betul. yang terpenting bukan itu. Iya. Yang terpenting semangat dari Iya. pengurus Dan jamaah dan ngumpulnya itu. ngumpul. Pokoknya ngumpul aja. Iya, iya. Udah ada aja nanti. Itu yang kami rasakan ya. Nanti insya Allah nanti di Desember 2023 ini di ulang tahun yang ke-11 nanti Iya. karena banyak jamaah dari Jawa itu yang menginginkan model yang lain, akhirnya saya berpikir gimana lek ngundang dalang yang kiai itu. Iya. Rupanya animonya besar. Besar ya. Luar biasa. Ya sudah. Ayo kita undang dalang aja. Iya. Kita undang dalang ketua Les Bumi Pusat PBNU. Oh PBNU iya. Jadi Ki Ardi Purbantoro nanti kita akan undangkan. Oh lain Jadi, Abah Kiron lain ya? Lain. Jadi Ki Ardi Purbantono itu dalang yang jadi pengurus pusat Les Bumi. Oh iya. Nanti bisa mungkin saudara-saudara teman-teman sahabat dari media Majelis Nurjin bisa bantu untuk medianya ya. Bisa insyaallah. Karena beliau itu selain dalang ya basicnya aslinya kiai. Oh gitu. Jadi menarik banget lah. Iya. Menarik. Masya Allah. Okay. Jadi suasana yang dulunya cuma selawatan, ceramah. Iya. Sekarang ada ceramahnya dalangnya. Iya. Tapi itu biasanya semalam suntuk Gus. Biasa. Ya, biasanya beliau itu gini. Nanti ngaji dulu sebentar. Iya. Baru mulai wayangnya. Oh gitu Okay. ya. Iya. Nah, nanti sebelum subuh selesai. Iya. Ini berarti cerita wayang itu kan biasanya dihubungkan sama cerita wali itu Gus biasanya. Iya. Ada Semar, ada apa itu? Ya, Bagong ya, ada Punokawan itu ya. Iya. Itu jadi memang ya cerita wali gitu atau gimana tuh? Betul. Jadi para wali songo itu kan ada 2 generasi ya wali songo. Di generasi yang kedua itu di Sunan Kalijogo. Iya. Sunan Derajat itu media dakwah, Sunan Bonang itu yang dipakai media dakwahnya adalah wayang kulit. Oh iya. Wayang kulit. Jadi ada akulturasi di situ ya, sehingga dakwah Islam itu bisa diterima dengan baik di masyarakat Indonesia ya. Dan luar biasanya ada jaringan Ahlussunnah wal Jamaah loh, Bro. Jadi kayak yang nyebarkan Islam, membawa Islam ke Makassar ya. Di Sulawesi itu ada namanya Datuk Ribandang. Oh iya Ribandang. Datuk Ribandang itu rupanya datuk-datuknya dari Sultan Hasanuddin. Oh iya. Nah, itu ternyata Datuk Ribandang itu murid dari Sunan Kalijogo. Oh iya. Sunan Kalijaga. Nah, itu termasuk ada juga yang di Banjarmasin. Itu juga ada yang muridnya Sunan Kalijaga. Iya. Makanya kita amaliyahnya Palembang kah? Iya. Aceh kah? Aceh. Sulawesi, Madura, Jawa, Sunda, Banjar. Itu semuanya sama. Sama ya. Ternyata Wali Songo dulu sudah membuat sebuah jaringan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu tugas-tugas dari kita sekarang yang menjaga jaringan itu. Iya. Makanya kalau dilihat sama kan amaliyahnya. Betul. Kalau orang Jawa kirim doa sebelum puasaan ya. Sebelum puasaan. Terus ziarah kubur ya. Iya. Nah di suku-suku mana sama? Iya sama Banjar Saya juga lihat sama. di sini sama. Iya cuma istilah aja beda. Istilahnya beda. Mendangan apa? Kalau di Jawa megengan. Iya. Kalau di sini Banjar siraman gitu. Siraman ziarahan gitu. Ziarahan. Sulawesi juga ada juga. Itu sama. Jadi tahlilan juga sama tuh. Tahlilan ya. Kalau di Palembang sana ada somadiahan. Selamatan ada juga di Banjar. Betul. Kalau di Jawa apa?
Selamatan juga namanya. Selamatan apa yang Kelaten apa itu Sekaten. Sekate ya. Oh iya, ada juga. Tradisi-tradisi di Jawa Tengah masih ada seperti itu. Jadi itu semua kan merupakan apa ya? Hasil dari pemikiran Wali Songo. Gimana supaya dakwah Islamiyah ini bisa diterima dengan baik tanpa ada kekerasan. Jadi kalau kita rasakan, makanya model frame berpikirnya ulama-ulama Indonesia, apapun itu sukunya, itu pasti menyejukkan. Betul. Enak. Ngajaknya itu nggak makso gitu ya. Nah, dakwahnya juga enak. Dakwah dengan gembira, sukacita gitu ya. Nah, itu yang merupakan warisan ya, warisan dari leluhur kita, para wali-wali Songo itu. Dan itu apa namanya, yang mungkin yang didakwahi itu nggak merasa didakwahi ya Gus ya. Betul. Jadi sampai mereka itu ikut dengan apa yang kita inginkan, kita yang dakwahi itu. Itu kan susah metode. Iya betul. Iya kan? Betul. Kita ngajak orang untuk beli dagangan kita, tapi mereka tidak merasa kita ceramahi dengan cara-cara market kita. Itu susah itu. Itu ilmu marketing sekarang mungkin belum menemukan itu. Belum menemukan. Makanya kita ini yang mungkin jadi marketingnya Rasulullah, sedikit banyak ya harus istilahnya neruskan. Yang sudah ditanamkan Wali Songo dulu. Nah, dan saya kira orang-orang yang tidak setuju dengan metode dakwahnya Wali Songo itu, mereka yang hasil apa namanya impor ya, dakwah impor itu beda, cara dakwahnya beda, ya kan? Kalau kita orang warisannya Wali Songo itu dakwahnya itu ya istilahnya frame berpikirnya, cara ngajaknya itu ya sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekarang yang ada. Jadi kita tidak pernah melarang mereka apa istilahnya, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat kita biarin aja. Yang kayak bikin tumpeng gitu ya. Itu kan bagus. Habis itu kita baca doa selamat, makan kenyang gitu. Ya termasuk ini termasuk ini mungkin yang membuat Indonesia itu tidak sampai kena reses ya. Ini kan negara-negara di Eropa, terus di Afrika, itu banyak yang kena reses, Guru. Ekonomi carut marut mereka di 2023 ini. Karena memang sudah diprediksi, apalagi adanya perang Rusia dengan Ukraina itu dampak terhadap perekonomian global luar biasa. Dan Indonesia sampai saat ini masih baik-baik saja. Iya betul. Dan sampai bulan puasa ini juga kita rasakan. Kalau kita lihat jualan takjil ramai. Yang lalu lalang beli juga ramai. Artinya daya beli masyarakat itu masih cukup tinggi ya. Betul. Sehingga kalau kita simpulkan itu bahwa adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia di dalam menyambut Ramadan itu luar biasa. Menyokong kokohnya ekonomi. Betul. UMKM-nya itu. Iya betul. Hari ini gendurian di rumahnya si Fulan. Besok gendurian lagi. Besok lagi itu hampir setengah bulan nggak masak. Dan saya termasuk kan 40 malam di bulan Maulid nggak. Betul. Apalagi datang Maulid. Guru Haji punya program 40 malam berkeliling. Nah itu jamaah pengasuhnya nggak masak itu. Pulang bawa telur, bawa ketan lalunya. Artinya perputaran ekonomi ini luar biasa. Biasa. Tidak apa istilahnya, tidak sampai reses, krisis tidak sampai. Apalagi reses ini. Dan ini luar biasa membawa berkah. Hasil pemikiran para ulama dahulu yang bisa dirasakan sampai sekarang. Ya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa. Dan ini Gus mungkin dari yang menonton
apa namanya? Ingin tahu pendidikan daripada Gus Amin ini pondoknya di mana? Oh iya. Kemudian karena ini kan biasanya nih, wah ini Gus apa namanya jadi alim kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng, Ustadz kaleng. iya, betul. Betul kah ini kaleng-kaleng atau memang digembleng dari anunya atau pernah makan ikan garing kah atau gimana? Ya silakan. Iya. Saya mulai kecil itu tinggal di lingkungan pesantren. Iya. Di kampung saya. Jadi terus saya mulai SD itu dididik sama abah saya sendiri. Iya. Terus dititipkan ke gurunya abah saya di cabang Lirboyo Hidayatul Mubtadiin. Jadi Ki Haji Ki Haji Badrus Salam. Iya, di desa saya sana. Itu sampai sanawiyah. Ya. Setelah sanawiyah waktu itu saya mau lanjut. Iya. Saya mau lanjut ke STM. Iya. Karena waktu itu di tempat saya anak SMP itu sudah pinter otak-atik motor. Iya. Untuk balap liar. Nah, itu seneng saya modifikasi motor. Iya. Nah, itu sama abah saya enggak boleh. Enggak boleh ya. Akhirnya pewaksa saya itu masuk ke pondok pesantren Darut Tauhid Malang. Oh, Darut Tauhid Malang. Ya. Ya. Di bawah asuhan Syekh Abdullah. Abdun. Nah, terus di situ saya sampai aliyah guru. Iya. Sampai aliyah. Nah, terus di aliyah itu saya kepingin ngelanjut waktu itu di Ummul Qura. Mekah. Cuman enggak ada kafil saya itu. Oh gitu. Iya. Enggak ada kafil. Dulu waktu tahun di bawah tahun 2000 itu kan wajib punya kafil. Betul. Kalau kita ke Saudi itu. Iya. Apakah itu TKW, TKI atau sekolah ya wajib ada kafil. Wajib ada kafil. Terus habis itu ditawari. Iya. Gimana kalau keribatnya Said Muhammad aja? Waduh, tampang saya kayaknya enggak deh, aku bilang gitu kan. Jadi udah pesimis dulu saya waktu itu. Iya. Udah cium tangan sama Said Muhammad, udah beruntung saya waktu itu. Said Muhammad itu tahun 90-an itu sering ke Malang. Iya betul. Jadi kami double hadis ya. Warga Timur Pasar Besar itu waktu itu ya nganggep biasa aja. Iya. Karena belum tahu ya. Iya. Jadi kalau beliaunya datang itu saya bilang, wih raksasa gitu. Iya, masih kecil waktu itu. Dan beliau itu senang sekali sama anak kecil-kecil. Iya. Saya masih ingat. Jadi kalau beliau datang Said Muhammad dulu, kita disuruh baris. Iya. Terus dikasih uang 100-an merah itu. Betul. Nah itu senang kita. Betul. Itu kalau ada lucu itu, gendong sama beliau digigit gitu. Senang. Karena garwo atau zaujah beliau itu yang di orang Indonesia itu pas di tempat kami orangnya. Oh gitu ya. Nah, sekarang dipakai pondok Tahfidzul Quran. Yang saya mondok di situ dulu. Nah itu udah seneng gitu loh ya. Iya. Waktu itu terus di Darut Tauhid akhirnya ke Ummul Qura nggak jadi. Terus ada tawaran ke Mesir. Ya. Ambil S1 di Mesir. Waktu itu saya sudah putuskan ngambil kuliah di UIN Malang. Iya. Dekat pondok Darut Tauhid. Darut Tauhid ya betul. Nah, maksud saya kuliah terus sambil bisa terus ngaji. Ya. Ada tawaran semester 2 itu ke Kairo. Terus saya ikut tes guru. Iya. Waktu itu yang ikut tes 10.000. Cuman diambil 200 orang aja. 200. Nama saya masuk guru. Iya. Masuk. Tapi belum istilahnya belum deal ya. Masih terdaftar aja. Masuk di 200. Habis itu saya izin orang tua enggak diizini. Enggak diizini Mesir nih. Masya Allah, untung enggak suruh bayar ya. Iya. Enggak suruh gantiin gitu ya. Gantiin ya. Alhamdulillah Mas Yana. Udah enggak usah tes lagi. Iya. Enggak usah ikut. Ngelanjutin di situ. Iya. Akhirnya habis pas kuliah itu juga saya sama apa itu diantar untuk mondok di Timur Pasar Besar itu di Yai Husaini. Nah itu sampai tahun
2007 aku itu. Oh, 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 2007. oh, oh. 2008 saya ke sini. Iya, iya, iya. Itu Oh, oh. saya selesai kuliah, Mm-mm. terus ada tawaran untuk ke sini, Bro. Mm-mm. Ke sini. Mm-mm. Nah, terus adapun sholawat kayak roti, Iya, iya. 5 kitab maulid yang Iya, iya. biasa kita baca itu ya Amalia kita semua. terus roti khadat Mm, ya, apa? hizib-hizib Hizib, itu ah. kan biasa kita amalin dulu di pondok Di ya. pondok betul. Bersama Syekh Abdullah bin Awad bin Ahmad Abdun. Heeh. Beliau itu juga dari gurunya baik yang di Bondowoso maupun di Bondowoso. Malang, Mm-mm. Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Oke, Darul Pak Hadis, Heeh. sama Said Muhammad Iya, dan Habib Soleh Tanggul, Mm-mm. Habib Abu Bakar Gresik, Heeh. itu guru-guru Yo, beliau. beliau, heeh. Kalau apa yang di pondok Jawa Iya, istilahnya, heeh. itu kan pondok Arab julukannya. Benar, Nah, iya, 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 iya. Di pondok Jawa saya ngenyam pendidikan mulai kelas 3 SD, SD. sampai Sanawiyah. sanawiyah Iya, itu di cabangnya Lirboyo itu. Lirboyo Bro. tadi Nggih. kayak Badru Saad, Nggih, kayak Badru nggih, Saad. Badru Salam, nggih. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, terus dikasih kesempatan waktu corona kemarin itu kuliah guru di ITB ya. Oh, ITB. Jadi saya ngambil apa Magister Manajemen. Alhamdulillah selesai 2002 kemarin. Iya, alhamdulillah. Sampai wisuda. Wisuda, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini Ahbab ini Gus Amin ini bukan langsung sim salabin ya, langsung jadi kiai jadi Gus ya. Artinya waktu dan masa yang beliau tempuh untuk menjadi orang yang memang jadi orang jebolan santri ya Gus ya. Jebolan pondok, jebolan ya. Dan alhamdulillah beliau sekarang ini menjadi khadim, menjadi pelayan daripada Majelis Sholawat Kota Bontang. Dan harapan kita mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang, amin. sehat walafiat, Amin. dan mudah-mudahan juga beliau selalu diberikan kekuatan untuk sabar untuk membimbing kita semuanya ya. Amin. Ya, mungkin di ujung dari acara kita ini mungkin closing statement apa gitu bahasanya Gus? Iya. Pesan kah atau apa gimana? Silahkan Gus. Iya. Usaha sahabatku semua bisa jadi gagal. Jangan patah arang, itu hanya usahamu. Cita-cita bisa jadi nggak tercapai. Tuh, Itu hanya cita-cita, bukan masa depan. Masa depan insya Allah tetap cerah, bisa digapai. Ya. Asalkan kita terus giat berusaha dan jangan lupa tetap ikutin nasihat guru, orang tua. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Ya. Itu pesan saya. Masya Allah. Dan jangan lepas dari majelis Ya. manapun. Kalau sudah bermajelis sudah ikutin Ya. majelis itu, karena itu jadi saksi nanti. Ya. Ya, mungkin kita bukan potongan ahli surga. Iya, iya. Nah, karena ada teman di majelis itu yang ahli surga. Ahli Akhirnya surga, kita ya. terikut di golongan terikut. itu. Nah, itu. Dan melalui media ini juga kami mohon doa restunya agar kami semuanya sama Allah diberikan kekuatan, utamanya guru kami Guru Haji Muhammad Nur yang sejak awal juga menginspirasi kami di Majelis Sholawat Bontang ini. Kami mohon untuk jangan lelah-lelah menasihati kami, jangan berhenti terus. Kalau ada yang kurang berkenan, dijewer kami ini supaya ingat ya, supaya ingat. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita bisa tetap sambung silaturahim ya, meskipun dengan cara virtual seperti semacam ini ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kami tutup, saya lebih khusus dan juga kepada teman-teman kami, guru kami, mengucapkan terima kasih kepada Gus Amin dan semua teman atau sahabat beliau yang menyambut kami, menerima kami dengan lapang dada, dengan
penyambutan yang bahagia. Kami ucapkan terima kasih dan kami memohon maaf kalaupun ada dalam silaturahmi kami ini ada mengganggu waktu atau mungkin ada tidak nyaman. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan disinilah letak kita bersilaturahmi. Insya Allah kata Nabi, kita akan diberikan oleh Allah akan rezeki yang luas dan insya Allah diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Gus Amin mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.